Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mujiarjono selaku guru pembimbing mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMAN 2 Lumajang kelas 12, khususnya kelas 12 IPS 1, serta teman-teman dan pemirsa yang melihat video ini entah di rumah ataupun dimanapun itu, pada pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas rahmatnya saya selaku presentator dapat mempresentasikan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Sebelum materi ini saya mulai, ada sedikit pantun dari saya, yaitu ikut lomba PKN bersama Rama, sampai di sana bertemu ilham. Nama saya Dhani Adiputra, akan bahas upaya penegakan HAM. Sebelum saya lanjutkan materi ini, izinkan saya memperkenalkan biodata saya terlebih dahulu. Nama saya Dhani Adiputra, kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 2 Lumajang, nomor absen 8. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama, bahasa, dan lain-lain. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya, Indonesia berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman tersebut bukan sebagai dampak negatif dari sebuah negara, tapi keberagaman tersebut adalah emas bagi Indonesia, karena keberagaman tersebut membawakan Indonesia menjadi negara yang dikenal oleh negara lain seperti di luar negeri dan lain-lain. Oleh karena itu, hak asasi manusia atau HAM sangat diperlukan di Indonesia ini, serta upaya penegakan HAM sangatlah diperlukan. Mengapa upaya penegakan HAM sangat diperlukan di Indonesia? Dengan saya, Dhani Adiputra, akan membahas hal tersebut. Sebelum saya memulai presentasi ini, ada sedikit video atau berita tentang sebuah kasus pelanggaran HAM yang sedang beredar di Indonesia ini, yang sedang hangat-hangat di Indonesia ini, yaitu kasus tentang Ferdy Sambo yang membunuh Brigadir Joshua sebagai ajudannya dengan judul "Sambo Bukan Manusia Karena Langgar HAM". Berikut videonya. Saudara, Komnas HAM menyerahkan 5 poin rekomendasi penting kepada Presiden Jokowi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan tersangka mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Bagaimana penjelasan Komnas HAM? Jadi, pada kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini dilakukan oleh mantan Jenderal Bintang 2, yaitu bernama Ferdy Sambo. Ferdy Sambo ini merupakan polisi Polri yang melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Hal tersebut juga melanggar Pancasila, khususnya sila kedua, serta Undang-Undang tahun 1945 pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Karena hal tersebut, kasus pembunuhan dengan tersangka utama mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo ini dinilai sebagai kategori pelanggaran HAM berat, dan saya sebut Sambo ini adalah bukan manusia karena melanggar HAM atas kepuasan pribadinya, seperti itu. Berikut adalah video selengkapnya. Pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini maupun beberapa kasus-kasus yang selama ini kami tangani. Misalnya, poin pertama, kenapa kami menyebut perlunya audit kinerja dan audit kultur kerja dari kepolisian. Karena tadi saya katakan, selain kasus ini, juga kasus-kasus lain memperlihatkan bahwa kinerja dan kultur kerjanya Polri, terutama untuk berkaitan dengan isu-isu penyiksaan, kekerasan, atau isu asasi manusia,
yang lainnya itu belum terlalu baik, sehingga masih berulang kan, beberapa kali terjadi lagi dalam periode yang sama dengan kasus Joshua ini juga masih terjadi lagi kekerasan di mana-mana. Kalau kita lihat misalnya kalau ada demonstrasi, mindset dari aparat itu ya tidak melihat orang yang demonstrasi itu sebagai pihak atau warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusi atau hak asasi kemerdekaan. Jadi ini adalah berita di Kompas TV yang membahas tentang Verdi Sambo dengan pembunuhannya, yang dibahas oleh Komnas HAM, yaitu Sambo melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat karena telah membunuh ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Joshua, dengan ajudan-ajudan lainnya yang membantu Sambo untuk membunuh Brigadir Joshua ini. Jadi dapat dianggap bahwa Sambo ini melanggar HAM yang sangat merugikan, khususnya di keluarga Brigadir Joshua, serta sangat mengecewakan karena Sambo adalah seorang kepolisian Indonesia yang seharusnya itu mengayomi dan menjaga masyarakatnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peta konsep materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu ada 5 materi yang akan saya jelaskan pada teman-teman dan pada Pak Muji, pada pemirsa yang ada di rumah dan di tempat ataupun dimanapun itu. Yaitu yang pertama adalah tentang apa itu hak asasi manusia, yang kedua adalah hak asasi manusia dalam Pancasila, yang ketiga adalah hak asasi manusia dalam UUD tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan ideal di Indonesia, serta yang keempat yaitu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia khususnya, dan yang terakhir adalah soal-soal atau kuis. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau human right. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa ataupun status lainnya itu. Jadi hak asasi manusia ini adalah sebuah kebebasan fundamental bagi semua orang, sebuah kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaannya, tanpa memandang jenis kelaminnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, asal kebangsaannya dari mana, atau Indonesia, Malaysia, Inggris dan lain-lain, etnis, ras kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, agama Islam, agama Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik dan lain-lain, bahasa yang digunakan ataupun status yang lainnya. Jadi hak asasi manusia ini tidak memandang itu. Hak asasi manusia ini sudah melekat di tubuh manusia, di diri manusia ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, seperti itu. Yang kedua yaitu perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan hak warga negara yaitu adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan warga negara, baik berupa kewenangan maupun kekuasaan. Jadi hak warga negara ini biasanya diperoleh ketika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu cakupannya yang sangat luas dan berlaku bagi semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Jadi semua manusia yang dilahirkan secara otomatis adalah memiliki hak asasi manusia. Yang kedua, HWN, hak warga negara, perbedaannya yaitu berbeda dengan HWN, hak warga negara ini tidak bersifat universal. Sebab penentuan haknya didasarkan pada peraturan atau kebijakan tiap negara yang bisa jadi berbeda-beda setiap negara. Contohnya di Indonesia peraturannya seperti ini, akan berbeda dengan di Inggris yang peraturannya seperti itu dan seperti itu. Yang ketiga, perbedaannya adalah hak asasi manusia atau HAM bersifat kodrati dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya yang luar biasa. Sedangkan untuk hak warga negara adalah hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini yang dirumuskan oleh pemerintah dan berlaku hanya untuk warga negara itu sendiri. Jadi contohnya di Indonesia itu memiliki peraturan seperti ini. Jadi
peraturan tersebut tidak diwajibkan diikuti oleh warga negara di lain negara di Indonesia, seperti itu. Contohnya kayak Inggris itu memiliki peraturan seperti ini, dan ada orang Indonesia yang ada di Inggris, dan jadi warga Indonesia ini kalau masih belum berdomisili atau naturalisasi ke Inggris, jadi peraturannya itu tidak wajib untuk mengikuti Inggris, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ideologi negara Indonesia, falsafah Indonesia, serta landasan seluruh peraturan yang ada di Indonesia ini. Di atasnya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila dan hak asasi manusia saling berkaitan. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber atau berpegangan teguh pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia ini mendapatkan jaminan yang kuat dari falsafah bangsa Indonesia ini, yakni Pancasila. Oleh karena itu, pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam ketentuan falsafah Indonesia. Perlu kita ketahui, sila-sila yang ada di Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap sila-silanya itu mengandung hak asasi manusia yang sangat berkaitan dengan HAM pastinya di Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak asasi manusia diatur oleh hukum konstitusional Indonesia, yaitu Dasar Hukum Konstitusional Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlu kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Jadi seluruh peraturan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan, masyarakat, dan bagi kita sendiri-sendiri, yaitu sebagai pelajar, contohnya itu harus berpegang teguh pada hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Di dalam hak asasi manusia, di dalam UUD 1945, itu ada beberapa pasal-pasal yang diatur oleh Pancasila, yaitu dari pasal 26 hingga 34. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan yang diatur oleh pasal 26 ayat 1 dan 2 pastinya. Berdasarkan pasal tersebut, warga negara ialah orang-orang yang berbahagia Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak boleh dicabut oleh pemerintahan ataupun pihak lainnya secara semena-mena. Yang kedua yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang diatur pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ini dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pada pasal 27 ayat 1 ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, seperti itu. Yang ketiga yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bisa diketahui bahwa pada pasal ini mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di Indonesia. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain bela negara ini merupakan hak, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya wajib dong untuk menjaga negara Indonesia
membela negara Indonesia agar tidak memperoleh dampak negatif dari luar ataupun dari dalam itu sendiri, dan menjadi negara yang besar dan kuat pastinya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 ini menetapkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia ini mendapatkan kemerdekaan dan berserikat ataupun berkumpul itu adalah hak setiap individu. Entah itu dikeluarkan secara pikirannya, itu secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara dan hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Yang selanjutnya yang keenam yaitu kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak dihadirkan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama atau menyimpang dalam agamanya itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ketentuan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu di warga negara itu sendiri, khususnya di warga negara Indonesia, setiap individunya. Selanjutnya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan ini diatur pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegakan hak, ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan wajib, dan pemerintah wajib untuk membiayainya pada pasal 31 ayat 2. Pasal ini merupakan penegasan atas hak asasi manusia untuk mengikuti pendidikan dasar, dengan maksud pada pasal 31 ini mewajibkan pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan cita-cita bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sendiri. Jadi hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara dan hak asasi manusia untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Jadi tidak ada pengekangan bagi setiap individu di Indonesia untuk menggunakan budaya yang mana, budaya yang itu ataupun ini, bahasa daerah itu ataupun ini, itu tidak ada kewajiban, tidak ada pengekangan. Jadi setiap individu berhak untuk mengembangkan budayanya serta mengembangkan bahasanya. Tapi kita tetap harus menjunjung tinggi Indonesia serta bahasa kesatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia pastinya. Yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang perekonomian nasional. Pada pasal 33 berkaitan tentang perekonomian. Jadi warga negara Indonesia berhak untuk menjunjung tinggi ataupun mendapatkan perekonomian yang baik, kesejahteraan nasional, serta perekonomian yang dapat menunjang kehidupannya agar mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu tentang kesejahteraan sosial yang diatur pada pasal 34 yang terdiri dari fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang pastinya. Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila terakhir di Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi warga negara ataupun warga negara Indonesia itu memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dari pemerintahan, seperti itu. Berlanjut dari hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita berpindah tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Di dalam mencapai tujuan hak asasi manusia di Indonesia ini sesuai dengan Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita memerlukan upaya dalam penegakan hak asasi manusia tentunya. Di sini saya merangkum ada 3 materi penting dalam upaya penegakan HAM ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf jika ada suara ayam karena saya ini merecord videonya ini pada pagi hari. Ada 3, yaitu penegakan HAM bagi diri sendiri, penegakan HAM bagi masyarakat, dan penegakan HAM bagi pemerintahan. Yang pertama yaitu upaya penegakan HAM bagi diri sendiri. Yang pertama sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya merangkumnya dalam kata toleransi beragama. Dengan toleransi beragama, kita akan saling menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia ini. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat manusia sesuai dengan sila yang kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang maksud dari mengakui persamaan derajat manusia, setiap individu itu memiliki persamaan derajat. Jadi tidak ada si miskin, si kaya, si bodoh, si pintar dalam memperoleh hak asasi manusia. Oleh karena itu kita harus mengakui persamaan derajat manusia sebagai sarana dalam upaya penegakan hak asasi manusia khususnya di Indonesia ini. Yang ketiga sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yakni menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dengan kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, menghargai keberagaman Indonesia, maka hak asasi manusia tersebut akan dicapai oleh kita sebagai warga negara Indonesia serta negara Indonesianya itu sendiri. Jika setiap individu itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, maka hak asasi manusia tidak akan dilanggar oleh individu tersebut. Seperti contohnya yaitu Verdi Sambo yang saya jelaskan tadi. Yang keempat yaitu musyawarah dalam berpendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus bermusyawarah dengan orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan ketujuan individu, golongan. Kita harus menghargai pendapat orang lain dan mendahulukan kepentingan negara dari ras ataupun golongan. Yang terakhir yaitu sila poin keempat ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban ini jadi kita harus menyimbangkan antara hak dan kewajiban. Memang hak asasi manusia itu melekat di tubuh kita, tapi kita tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Bukan berarti kita memiliki hak kita boleh semena-mena terhadap negara ataupun ke orang lain. Kita harus melihat dulu kewajiban kita juga sebagai warga negara. Jadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu akan jadi seimbang, tidak berat sisi hak ataupun berat sisi kewajiban, seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menolak dan melaporkan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Kita harus menolak dan kita harus melaporkan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Tidak melihat entah itu saudara, entah itu RT, entah itu camat, entah itu kepala desa. Kita harus melaporkan dan menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Dengan kita melakukan tersebut, maka hak asasi manusia dalam lingkup masyarakat dan akan meluas pada negara nantinya akan terpenuhi.
dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di kemudian harinya. Yang kedua yaitu masyarakat harus bersikap kritis dalam upaya penegakan HAM. Kita sebagai manusia harus bersikap kritis agar penegakan HAM, hak asasi manusia di Indonesia ini terpenuhi. Dengan kita bersikap kritis, maka tidak ada lagi pelanggaran HAM yang akan terjadi di Indonesia layaknya yang terjadi pada Verdi Sambo yang sudah saya jelaskan pada berita sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyebarluaskan informasi penegakan HAM atau hak asasi manusia. Dengan kita menyebarkan informasi tentang penegakan HAM, maka masyarakat lainnya akan sadar, oh ya, hak asasi manusia sangat penting bagi diri sendiri, bagi masyarakat ataupun bagi negara. Oleh karena itu, kita harus menyebarkan informasi tentang penegakan HAM. Penyebaran informasi ini boleh dari media sosial, dari internet, dari artikel, website, dan lain-lain. Sehingga informasi tentang penegakan HAM dapat meluas sesuai dengan jangkauan internet. Yang keempat yaitu memberi kepercayaan kepada pemerintahan dan lembaga penegakan HAM. Kita sebagai masyarakat harus percaya kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM bahwasanya pemerintah dan lembaga penegakan HAM itu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar atas dasar upaya penegakan hak asasi manusia pada negara Indonesia ini. Selanjutnya yaitu upaya penegakan hak asasi manusia bagi pemerintahan Indonesia. Yaitu ada 4, saya rangkum di sini, yaitu pertama, melakukan penyesuaian terhadap pasal yang mengatur hak asasi manusia. Jika ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kehidupan kita pada era globalisasi seperti ini, pada era masa sekarang ini, maka pemerintah diwajibkan untuk mengganti pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia. Namun pasal-pasal tersebut harus berdampak positif bagi hak asasi manusia, bukan malah menyelewengkan tugas ataupun berdampak negatif pada hak asasi manusia. Yang kedua yaitu menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional hak asasi manusia. Bisa kita ketahui bahwa banyak sekali peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu seperti Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, terus ada Kepres atau peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Dalam ini Pancasila tidak boleh dirubah, sedangkan kalau Undang-Undang Dasar pada pasal-pasal atau batang tubuhnya itu boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan harus berdampak positif pada hak asasi manusianya. Selain itu, Perpres ataupun Perda sangat diperlukan dalam peraturannya yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia ini. Jadi, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan ini diperlukan oleh pemerintahan agar hak asasi manusia bisa berjalan baik dan benar di setiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, ada membentuk lembaga penegakan hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia ini sangat diperlukan agar hak asasi manusia ini ada lembaga yang mengaturnya dan lembaga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, sehingga setiap individu di dalam masyarakat Indonesia ini tidak semena-mena dalam hak asasi manusia tersebut, tidak menyelewengkan hak asasi manusia tersebut dengan maksud untuk menyelewengkan hak asasi manusia itu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM dan pemerintah Indonesia terhadap Verdi Sambo tentang pelanggaran HAM berat dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain itu, pemerintahan ini harus menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di yang lain-lain, bukan hanya Verdi Sambo saja. Pemerintahan ini harus menyelesaikan segala pelanggaran HAM agar tidak meluas dan tidak terjadi dan tertanam di Indonesia ini, karena pelanggaran hak asasi manusia itu sangat berbahaya bagi diri sendiri ataupun bagi negara Indonesia. Baik, untuk upaya penegakan hak asasi manusia pada diri sendiri, pada masyarakat atau pemerintah Indonesia, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu waktunya kuis atau quiz time. Pada kuis ini ada 2 materi, yaitu 2 jenis kuis yang ada, yaitu pertama pilihan ganda ada sebanyak 5 serta uraian juga sebanyak 5. Yang pertama, siap?
Yang pertama yaitu ini dia. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, membuat undang-undang hak asasi manusia. Yang dua, menghargai kebebasan memeluk agama. Yang ketiga, saling memberi kesempatan beribadah kepada orang lain. Yang keempat, melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran HAM. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain dalam sebuah rapat ataupun musyawarah. Pertanyaannya, di antara pernyataan tersebut, yang bukan peran warga negara dalam upaya penegakan hak asasi manusia ditunjukkan pada nomor. Saya akan tunggu selama 1 menit untuk teman-teman memikirkan jawabannya. Ayo, apa ayo? Ayo, ini sudah ada di upaya penegakan hak asasi manusia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sudah? Jadi, untuk jawabannya yaitu B. Yaitu yang pertama. Pada jawaban beta ini atau B ini, yang pertama adalah membuat undang-undang hak asasi manusia. Kita sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia tidak boleh ataupun tidak ikut serta dalam pembuatan undang-undang hak asasi manusia, tapi kita boleh memberikan aspirasi terhadap pemerintahan ataupun terhadap lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia ini, bagaimana cara hak asasi manusia ini dapat ditegakkan di Indonesia. Kita dapat memberikan aspirasi untuk pemerintah ini membuat undang-undang tentang hak asasi manusia, tapi kita tidak boleh membuat hak asasi manusia dengan semena-mena. Contohnya seperti kita membuat sendiri undang-undang, kita melakukannya sendiri karena kita memiliki undang-undang, jadi kita memiliki semena-mena terhadap orang lain, bukan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ini. Hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya A. Berlaku bagi seluruh negara yang merdeka. B. Berlaku bagi umat manusia dengan persepsi yang sama. C. Pernyataan yang banyak ditulis dalam berbagai dokumen. D. Kewajiban bagi negara yang merdeka mengakui hak asasi. Dan E. Tercantum dalam piagam pendirian PBB. Ayo, hak asasi manusia ini bersifat universal, sedangkan kalau warga negara, hak warga negara itu bersifat tidak universal. Apa hak asasi manusia ini yang berarti bersifat universal? Memiliki arti apa? Seperti itu. Saya tunggu untuk teman-teman memikirkan jawabannya. Yang difikirkan terlebih dahulu teman-teman dalam jawab ini, karena banyak poin-poin, banyak pilihan jawaban yang menurut saya itu benar, tapi yang bersifat universal itu yang mana, seperti itu. Sudah teman-teman? Baik, jawabannya di sini adalah yang beta, yaitu berlaku yang B, yang beta, yaitu berlaku bagi setiap manusia, setiap umat manusia dengan persepsi yang sama. Mengapa pilihannya yang itu? Dikarenakan pasti di setiap umat manusia ini memiliki HAM, hak asasi manusia, dan memiliki persepsi yang sama, yang bersifat universal. Yang maksudnya bersifat universal ini berarti setiap manusia itu memiliki tanpa melihat warga negaranya, tanpa melihat kebangsaannya, itu pasti memiliki hak asasi manusia. Jadi yang benar itu adalah berlaku bagi umat manusia dengan persepsi yang sama. Jika teman-teman masih kurang jelas ataupun tidak setuju dengan jawaban dari saya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ataupun Pak Muji, jika masih kurang setuju dengan jawaban saya, juga bisa tulis di kolom komentar. Dan saya akan membenahi jawaban tersebut sesuai dengan diskusi kita nanti. Seperti itu Pak dan teman-teman. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu perlindungan dengan cara penegakan kepatuhan kepada hak asasi manusia ialah tanggung jawab negara, terutama pada pemerintahan, yakni di Pasal UUD 1945 pastinya. Sebagai konstitusional disebut dengan perlindungan dengan cara penegakan kepatuhan kepada hak asasi manusia. Ini pasal berapa ya teman-teman? Kalau teman-teman tahu.
Saya menunggu jawaban teman-teman diberikan terlebih dahulu. Kita juga sering belajar di sini tentang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena di dalam hak asasi manusia ini didasari pada pasal 26 hingga 34 tentang hak asasi manusia ini. Jadi sangatlah banyak. Kita harus belajar lah, minimal belajar tentang pasal-pasal tersebut agar paham. Sudah teman-teman? Baik, kalau sudah, jawabannya benar adalah yang dadu, yang D, yaitu pasal 28I ayat 4. Mengapa pasal 28I ayat 4? Karena pada pasal 28I ayat 4 ini menjelaskan bahwa pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan. Jadi jawabannya benar ialah yang dadu. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu yang terakhir, bukan, yang keempat, yaitu contoh upaya penerapan penegakan hak asasi manusia di sekolah. Ini kita sebagai pelajar yang masih bersekolah pastinya harus belajar tentang bagaimana sih upaya penegakan HAM, hak asasi manusia ini di sekolah, seperti itu. Bisa dipilih di atas ya teman-teman, apa jawabannya. Ada yang A, melakukan bullying terhadap minoritas di sekolah, yang B, ikut serta dalam kasus pelanggaran HAM di kelas, yang C, tutup mulut saat ada teman melakukan pelanggaran HAM, yang dadu, melakukan sosialisasi tentang penegakan HAM di sekolah, dan yang terakhir adalah membentuk lembaga penegakan hak asasi manusia namun menyelewengkannya. Apa jawabannya teman-teman? Sudah? Jawabannya adalah yang dadu, yang D, yaitu melakukan sosialisasi tentang penegakan HAM di sekolah. Ini merupakan upaya dari kita. Dengan kita paham tentang upaya penegakan hak asasi manusia di sekolah, kita harus mensosialisasikannya terhadap orang lain di kelas ataupun di sekolah, di seluruh individu ataupun warga sekolah. Dengan itu, upaya penegakan HAM tidak hanya dipahami oleh kita sendiri, jadi yang paham itu kita, orang lain yang ada di kelas ataupun di sekolah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang dadu atau yang D. Mengapa yang E salah? Karena yang ini adalah membentuk lembaga penegakan HAM namun menyelewengkannya. Untuk membentuk lembaga penegakan HAM itu sudah benar untuk sebagai upaya penerapan penegakan HAM di sekolah. Tapi bukan berarti jika kita memiliki penegakan HAM kita menyelewengkan lembaga tersebut, itu adalah salah, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang berita yang tadi, yaitu kasus Verdi Sambo telah melanggar hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, yakni dipilih teman-teman. Yang A adalah baik. Yang selanjutnya, yang pilihan ganda yang terakhir soalnya, yaitu kasus Verdi Sambo telah melanggar hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni A, hak untuk memeluk agama, B, hak untuk memperoleh pendidikan, C, hak untuk hidup, D, hak persamaan derajat, dan E, hak memperoleh keadilan. Di sini maksud dari soal ini adalah hak yang mana sih yang dilanggar oleh kasus Verdi Sambo ini, itu terhadap pembunuhannya pada yang membunuh ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Joshua. Bagaimana teman-teman? Yang mana nih jawabannya antara poin A hingga poin E menurut teman-teman? Sudah? Jadi untuk jawabannya yaitu yang C, yang Charlie. Mengapa yang C, yaitu hak untuk hidup? Karena kasus Verdi Sambo ini melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia, itu yaitu hak untuk hidup yang ditempa ataupun yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua. Jadi Verdi Sambo ini melanggar hak asasi manusia milik Brigadir Joshua, yaitu hak untuk hidup.
Mengapa hak untuk hidup? Karena Verdi Sambo ini membunuh Brigadir Joshua, sehingga Brigadir Joshua ini meninggal dunia, dan itu adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat yang berkaitan tentang hak untuk hidup setiap individunya, seperti itu teman-teman. Yang E itu juga benar, yaitu hak memperoleh keadilan. Dengan adanya kasus ini, Brigadir Joshua ini harus memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Keluarga dari Brigadir Joshua ataupun Brigadir Joshua-nya ini memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Tapi kasus Verdi Sambo ini kan melanggar hak asasi manusia. Jadi yang dilanggar adalah hak untuk hidup dari Brigadir Joshua, seperti itu. Yang diatur oleh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ataupun ideologi negara kita, yaitu melanggar Pancasila. Baik, itu merupakan soal-soal pilihan ganda. Yang selanjutnya yaitu soal-soal uraian. Yang pertama, sebutkan beberapa upaya penegakan hak asasi manusia bagi diri sendiri sesuai dengan pemikiranmu. Jadi, teman-teman nanti bisa menuliskan uraian ini pada kolom komentar. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan saya di kolom komentar. Jadi, teman-teman ini bagaimana sih upaya penegakan hak asasi manusia teman-teman sesuai dengan pemikiran teman-teman. Kalau pemikiran dari saya yang tadi yaitu ada 5 sesuai dengan Pancasila, yaitu toleransi beragama, mengakui persamaan derajat manusia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, musyawarah dalam berpendapat, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan kita melakukan kelima upaya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hak asasi manusia ini dapat ditegakkan di Indonesia, seperti itu. Teman-teman nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu apakah hubungan landasan ideal Indonesia yaitu Pancasila dengan hak asasi manusia? Tentunya landasan ideal Pancasila pasti ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Begitu sebaliknya, hak asasi manusia harus memiliki hubungan dengan Pancasila. Karena kalau tidak memiliki hubungan dengan Pancasila, maka hak asasi manusia tersebut tidak berlandaskan pada falsafah negara, tidak berlandaskan pada dasar negara, seperti itu. Yaitu untuk jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan untuk jawaban saya di sini, menurut saya itu Pancasila dan hak asasi manusia saling berkaitan. Mengapa saling berkaitan? Karena hak asasi manusia ini di Indonesia khususnya itu bersumber berpegangan teguh pada Pancasila pastinya, yang merupakan dasar negara dan ideologi negara. Berarti hak asasi manusia ini mendapatkan jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan nilai-nilai yang ada yang telah ditentukan dalam ketentuan Pancasila itu sendiri, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu yang soal ketiga, yaitu bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. Teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Untuk jawaban saya di sini yaitu teman-teman harus berbeda lah jawabannya dengan saya. Jadi kita saling belajar di sini, seperti itu. Untuk pemerintahan yaitu melakukan upaya terhadap pasal-pasal yang mengatur HAM, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, membentuk lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, dan menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Seperti itu untuk upaya dari pemikiran saya, teman-teman. Jika teman-teman ada pemikiran lain tentang upayanya bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita saling belajar di sini. Yang selanjutnya yaitu sebutkan minimal 5 pasal di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini yang mengatur tentang hak asasi manusia. Banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia ini yang sudah saya sebutkan. Jadi teman-teman nanti bisa menyebutkannya di kolom komentar. Menurut teman-teman yang menarik itu yang pasal yang mana sih? Jadi yang menurut teman-teman dari tadi kan ada pasal 26 sampai 34. Nah, teman-teman nanti bisa menulis di kolom komentar pasal mana sih yang menarik bagi teman-teman tentang hak asasi manusia ini. Entah nanti pasal 26, 27, 28, 29, 30, 34, 33, 32 dan 31. Entah teman-teman nanti menulisnya ayat berapa, itu terserah teman-teman. Jadi menurut teman-teman yang menarik dan sangat perlu dijunjung tinggi itu yang mana sih, seperti itu. Tapi menurut saya
untuk pasal-pasal ini harus dijunjung tinggi semua, tidak ada yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana, tidak ada. Jadi menurut saya pasal-pasal ini sangatlah penting, sangatlah berguna dalam mengatur warga negara Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia di lingkungannya. Ada 4 yang tadi yang saya sebutkan, teman-teman boleh memberikan pandangan sendiri nanti di kolom komentar, yaitu menolak dan melaporkan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Masyarakat harus bersikap kritis dalam upaya penegakan HAM, menyebarluaskan informasi penegakan HAM, dan memberikan kepercayaan kepada pemerintahan dan lembaga penegakan HAM. Jadi itu menurut saya bagi masyarakat. Entah nanti teman-teman memiliki pemikiran sendiri, memiliki upaya-upaya sendiri, bisa tulis di kolom komentar. Seperti itu. Baik, karena semua materi dan pilihan ganda dan soal-soal sudah saya jelaskan, di sini saya ada sedikit menarik kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Conclusionnya atau kesimpulannya yaitu hak HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu berdasarkan deklarasi PBB, yaitu Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Untuk hal tersebut ada upaya penegakan hak asasi manusia pastinya di Indonesia khususnya ya, yaitu seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat hak asasi manusia makin dihormati dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Upaya penegakan HAM dan kewajiban manusia ini umumnya dilakukan dengan pencegahan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi tegaknya hak asasi manusia, khususnya di Indonesia ini. Dengan bagaimana hak asasi manusia ini dapat dijunjung tinggi, maka harus ada upaya penegakan HAM di Indonesia ini, seperti itu. Untuk kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu di sini sebelum menutup presentasi saya pada kesempatan ini, saya ada sedikit lantunan pantun penutup sebelum saya mengakhiri materi ini, yaitu ke Jakarta beli soto Betawi, cakep. Penjualnya bernama Pak Mamat, cakep. Saya izin pamit undur diri, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Itu adalah pantun penutup dari saya. Yang ini adalah daftar pustaka sesuai apa materi-materi yang saya dapatkan dari yang dapat saya jelaskan ini berdasarkan dan berkaitan juga mengambil dari daftar pustaka yang ada di atas ini ya. Ini adalah daftar pustakanya. Ada juga yang ini, itu daftar pustaka selanjutnya. Jadi di sini ada tujuh daftar pustaka yang saya ambil dan saya rangkum untuk mempresentasikan materi tentang upaya penegakan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya yang diberikan, serta atas waktunya sehingga saya dapat mempresentasikan tentang upaya penegakan hak asasi manusia ini, khususnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pastinya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muji Harjono karena telah memberikan ilmu, memberikan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pada materi hak asasi manusia, sehingga saya di sini dapat menjelaskan materi tersebut semoga saja secara maksimal dan secara informatif kepada teman-teman, sehingga teman-teman di sini dapat paham, Pak, tentang upaya penegakan hak asasi manusia khususnya di Indonesia seperti ini, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muji Harjono atas ilmunya dan informasi tentang hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, Dani Adiputra, kelas 12 IPS 1, absen 8, tentang materi upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata seperti belibet dalam menjelaskan ataupun kesalahan dalam informasi. Mungkin teman-teman dan Pak Muji bisa memberikan
informasi yang salah dari saya di kolom komentar. Jadi kita saling belajar. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.